Oke, selanjutnya kita masuk ke kedalaman perairan 35 meter. Ini Z-nya ada 3, yaitu ini, ini, ini data 2 plus NIM tadi didapat dari yang telah kita isi di tabel sebelumnya yang ini. Kemudian kita mengisi masing-masing Z-nya dulu. Kita copy saja biar cepat. Hmm. Oke, ini sudah di copy semuanya. Terus untuk parameter kedalaman perairan masing-masing Z sama rumusnya seperti yang kedalaman perairan 7. Oke, sebentar. Oke, kita langsung lanjut aja ke parameter kecepatan gelombang. Rumusnya sendiri, kecepatan gelombang adalah G kali T per 2Pi. Jadi sama dengan G kali T bagi 2 kali Pi. Kemudian panjang gelombangnya, panjang gelombang rumusnya C0 kali T. Berarti C0 dikali T. Nah, kemudian masuk ke D per LO-nya. D per LO rumusnya, D per LO berarti D dibagi LO yang tadi. Udah ketemu ini, dan enter. Kemudian ini dimasukkan ke dalam tabel interpolasi seperti yang tadi di kedalaman perairan 7 meter. Ini nilai D per LO sudah kita dapat 0,5290. Cocokkan pada buku teknik pantai 0,5290 ini sudah ada nilainya. Jadi kita bisa langsung mendapatkan nilai D per L-nya. Berarti nilai D per L-nya adalah 0,53035. D per L sini 0,535335. Enter. Berarti sini ada keterangan dalam perairannya termasuk dalam perairan yang cukup dalam. Itu berarti. Terus ke kecepatan rambat gelombang. Bentar.
Oke, selanjutnya kita ke nilai panjang gelombang. Panjang gelombang rumusnya adalah panjang gelombang D per D per L. Jadi D-nya kita pakai D dibagi D per L-nya tadi sudah ketemu dari buku Tekpan, kemudian enter. Panjang gelombangnya berarti 66, sekian. Kemudian kita cari kecepatan rambat gelombang. Cepat rambat rumusnya adalah ini. Kita tulis di Excel sebentar. Untuk rumus cepat rambat sudah ketemu rumusnya seperti ini. Ini disesuaikan juga dengan yang ketentuan di yang di tabel data 2 plus NIM. Oke, kita enter. Cepat lambatnya sekian. Setelah mengerjakan cepat lambat, kita bisa mengerjakan juga yang data tambahan ini dimulai dengan K1. K1 rumusnya adalah 2 dikali dalam kurung P1 kemudian dibagi oleh panjang gelombang tutup kurung. Enter. Ini kemudian yang kedua sama rumusnya 2 dikali buka kurung P2 dibagi dengan ini panjang gelombang juga kemudian tutup kurung enter. Kemudian kita cari yang sigma 1 dan 2-nya juga. Kemudian kita cari nilai sigma 1 itu sama dengan sigma 1 kita pakai 2 kali dalam kurung nilai P1 dibagi dengan periode. Ada. Kemudian sigma 2 juga sama, kita pakai 2 dikali dalam kurung P2 dibagi dengan periode, kemudian enter. Oke, setelah itu kita mencari nilai yang Kx kurangi sigma T. Sama dengan oke, untuk rumus Kx Kx kurang sigma T adalah seperti ini. Dan bisa di enter. Oh, salah berarti. Bentar. Sepertinya untuk rumus Kx minus sigma T adalah seperti ini. Semoga tidak salah. Coba kita enter. 0. Oke, berarti benar. Ini adalah yang data tambahan kita sudah ketemu semuanya nilainya. Oke, berarti sekarang kita ke parameter lagi, yaitu dari kecepatan grup sampai perpindahan vertikal. Karena ini membutuhkan waktu yang lama, jadi saya akan mempercepat, yaitu dengan menulis semua rumus, baru nanti saya akan memperlihatkan bagaimana rumusnya di kedalaman perairan 35 m dengan Z sama dengan 15,9622. Oke, untuk rumus kecepatan grup ini sudah saya sesuaikan dengan rumus yang sebelumnya juga, jadi dapatkan seperti ini. Coba kita enter.
Apa yang salah? Oke, ini untuk cepat grup gelombangnya kita sudah temukan yaitu segini dengan ini penyesuaian dengan rumus yang sebelumnya. Kemudian kita ke tinggi gelombang. Oke, untuk nilai H atau tinggi gelombang, kita harus mendapatkan nilai H per H0-nya dulu. Eh, oke, tadi terakhir adalah menemukan nilai CG. Kemudian kita menemukan nilai gelombang, tinggi gelombang atau H itu didapat dari menggunakan nilai H per H0 ini. Ini bisa dicari di buku SPM. Kemudian rumusnya ini 150. 150 adalah ini. H, nilai H per H0 dibagi dengan H37. H0-nya. Nah, ini akan ketemu nilai H-nya. Ini. Untuk yang E, P, eta, U, W, AX, AZ, zeta, F, listen, itu tinggal kita samain saja rumusnya kayak yang di sini, yang di tabel pertama ini. Tinggal ganti-ganti saja kedalamannya menjadi kedalaman Z yang min 15,9622. Ya, itu aja. Kemudian kita juga yang ini sama yang ini. Jadi nanti yang 35 ada 3. 35 ada 3, 70 ada 3. Ini akan saya eh, hitung terlebih dahulu agar tidak memakan waktu. Jadi eh, nanti saya akan share lagi videonya. Oke, untuk yang kedalaman 35 ini sudah saya selesaikan semuanya ya. Terus kemudian kita lanjut ke kedalaman 70. Untuk kedalaman 70 menggunakan data yang ini bisa kita kopas saja. Copy. Kemudian di sini paste values. Nah, ini kita dapat datanya. Kemudian sama seperti yang dalaman 7 dan 35, kita bisa menyesuaikan rumusnya sampai dapat beberapa data di kedalaman Z yang ini. Oke, itu aja. Nanti saya akan record lagi untuk kalau sudah selesai yang bagian data kedalaman perairan 35M dengan dengan Z min 15, sekian, min 3, sekian, dan min 31, sekian. Oke, terima kasih. Oke, ini untuk eh, parameter, semua parameter dan berbagai kedalaman perairan sudah saya kerjakan semuanya. Dari ini dalaman perairan 7 dengan Z minus 4.
Kemudian di dalaman perairan 35M dengan Z sekian, sekian, dan sekian. Kemudian juga pada kedalaman perairan 70 meter dengan Z-nya sekian, sekian, dan sekian. Untuk yang teori airi berarti sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan pengolahan data pada sheet-sheet yang berikutnya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke sheet yang D sama dengan 7 dan Z sama dengan 4. Di sini ada parameter-parameter. Nah, ini nilainya diisi dengan nilai yang sudah kita dapat dari pengerjaan kita tadi, yaitu yang ini. Untuk yang parameter tinggi gelombang H berarti langsung dikonekin aja sama dengan pakai yang kedalaman 7. Berarti hanya ini. Bentar. Nah, ini langsung muncul. Kemudian periodenya juga kita connect ini. Bentar. Kemudian untuk kedalaman perairannya adalah 7. Adalah 7. Nih. Kemudian Z-nya nih KP P1 P1 sama dengan berarti ini. Satu ini masukkan, kemudian P2 ini. Masukkan lagi terus K1 K1 tadi ini. Bentar. Satu. Bentar. Salah. Ulang ya guys. P2 ini. Oke, lanjut ke P2. Nah, dengan konekin aja yang ada di teori airi. Ini, enter. Kemudian untuk K1, K1-nya adalah ini. Bentar. Kemudian K2-nya adalah ini. Enter. Kemudian Sigma 1 ini. Enter. Sigma 2-nya. Bentar. Ya, ini parameter yang telah kita dapatkan tadi di sheet teori airi. Kemudian setelah kita menuliskan ini di sini, kita kemudian di tabel elevasi gelombang. Elevasi gelombang ini tabelnya ada dua, yaitu yang kiri dan kanan. Untuk kanan ini elevasi gelombang terhadap waktu. Kemudian untuk yang kiri ini elevasi gelombang terhadap panjang gelombang. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pengolahan data gelombangnya yang D sama dengan 7 dan Z sama dengan 4. Ini pertama kita ke ini dulu yang taper X. Rumusnya untuk elevasi gelombang adalah sama dengan dalam kurung
dolar S4 S4 oh, S4 mana S4 S4 kali K2 K2 adalah ini kemudian di S dolar salah di sini kemudian tutup kurung kurang buka kurung 2 dikali S9 tadi ini lagi jangan lupa kasih dolar kemudian dikali C3 C3 adalah ini jangan lupa dikunci juga seperti ini salah seperti ini kemudian tutup kurung 3 kali. Oke, rumusnya untuk yang elevasi gelombang, untuk yang ini, taper X adalah seperti ini. Kemudian enter, ini bisa di drag ke samping, kemudian setelah itu drag ke bawah. Setelah itu kita bisa mengkopinya, benar, mengcopy, kemudian paste value di sini. Lakukan untuk semua parameter seperti elevasi, kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, percepatan horizontal, percepatan vertikal, perpindahan horizontal, dan terakhir perpindahan vertikal. Oke. Oke, ini untuk rumus yang kecepatan horizontal, yaitu rumusnya seperti ini. Ini kecepatan horizontal, kemudian bisa kita enter. Oh, ada ini. Oke. Yes. Kemudian bisa kita drag ke samping. Dan kemudian ke bawah juga. Setelah itu, copy. Kemudian, paste value. Oke. Kemudian kita ke kecepatan vertikal. Oke, untuk selanjutnya ini ke rumus kecepatan vertikal. Rumusnya seperti ini. Langsung kita drag. Drag. Kita enter. Kemudian bisa kita drag ke samping dulu. Baru kita drag ke bawah. Setelah itu kita copy dan paste value. Sini. Oke, kemudian kita ke percepatan horizontal. Oke, selanjutnya ke rumus percepatan horizontal. Ini rumusnya yang digunakan. Ini kemudian kita langsung enter saja. Oh, yes. Setelah itu kita drag ke samping dulu. Kemudian drag ke bawah. Lalu copy dan copy value di sini. Kemudian lanjut ke percepatan vertikal.
Ini rumus percepatan vertikal sudah saya tulis rumusnya seperti ini. Kemudian bisa kita langsung enter saja. Yes. Kita enter, kemudian kita drag ke samping, kemudian drag ke bawah. Akan menjadi seperti ini. Di copy, kemudian sini paste values. Akan menjadi seperti ini. Kemudian lanjut ke perpindahan horizontal. Oke, ini rumus perpindahan horizontal sudah saya tulis rumusnya seperti ini. Kalian bisa enter. Dari sini kita bisa drag ke samping dulu, kemudian baru drag ke bawah. Kemudian sama seperti sebelumnya kita copy, kemudian di sini kita paste value. Oke, lanjut terakhir yang perpindahan vertikal. Oke, saya sudah menuliskan rumus untuk perpindahan vertikal. Kemudian ini bisa langsung kita enter. Setelah enter, kita drag ke samping. Kemudian kita drag ke bawah. Setelah itu, seperti sebelumnya, copy. Kemudian paste value. Oke, ini untuk pengolahan datanya sudah selesai. Kita lanjut untuk membuat grafik.